Kita akan masuk ke Museum Wahyu, masih di Jabal Nur Gua Hira. Ini menunggu antrian masuk. Cukup panjang juga antriannya. Makanya waktu lihat bapak kayaknya pernah ketemu di mana. Itu sampai sana ya? Yang tadi naik sini tuh. Museum Wahyu Jabal Nur Gua Hira. Sekarang bapak lanjutan kan jalan Dari tempat tadi sama Nunggu antrian masuk. kalau dia keluar. Ini pintu masuknya cukup panjang antriannya. Masuk ke Museum Wahyu. Oh, begini namanya. Di luar. Alhamdulillah. Museum Wahyu. Silakan. Silakan jemaah sini. Silakan. Silakan. Kita duduk sini. Harap kita duduk. Aduh, bismillah. Pak Agung. Ini Pak Agung. Yang duduk dapat dekat Pak Agung. Kita masuk ke Museum Wahyu. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Bisa Bu, masih bisa. Oh ya udah. Dikasih. Aduh. Ya, kursinya untuk orang tua yang bunganya ataupun orang tua Pak. Museum Wahyu. Ini sebagai ruang tunggu saja, ini ruang tunggu saja sebentar. Nanti kita maju kita masuk. Ya ini sedikit saja, sekitar 3 sampai 5 menit. Boleh kalau mau berdiri di belakang kursi, kalau mau duduk di depan, ya di karpet di depan. Silakan kursi untuk orang tua, kursinya untuk orang tua. Untuk orang tua silakan. Ini ruang tunggu masuk ke Museum Wahyu. Berdiri di belakang kursi ini layarnya ini. Ini layarnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Al-Wahyu. Ya, insya Allah kita di sini akan mengkaji ataupun melihat kembali ya bagaimana Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Di antaranya yang pertama kita akan menyimak kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai orang tua kita semuanya. Kemudian kita akan maju yang ke depan untuk menyaksikan kisah dua nabi yang Allah utus di kalangan Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita akan masuk ke ruangan inti museum kisah Nabi Muhammad SAW. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ruangan pertama ini sebagai ruang tunggu saja, jadi masih berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kursinya terbatas, mohon maaf. Nanti di ruangan kedua kursinya banyak dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Dan mohon maaf untuk ruangan pertama, kedua untuk tidak mengambil dokumentasi foto, gambar, video. Replika Gua Hira.
replikanya Gua Hiro. Udah difotoin ya? Udah. Dia mau kajian. Ada celah kecil itu. Hati-hati Bu, hati-hati. Terima kasih. Ada Sama. Punya ini. Kurini nanti gantian boleh Kurini ini guys. Dengan nasab Nabi pada kakeknya yang kelima yaitu Qusay. Qusay bin Kilab. Semua anak Nabi semuanya berasal dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali satu anak saja yang bukan dari Khadijah, yaitu namanya adalah Ibrahim. Ya, di sini juga banyak sekali keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah Khadijah perempuan terbaik pertama yang ada di dalam surga. Disebutkan di dalam hadis ada 4 perempuan terbaik yang ada di dalam surga. Yang pertama ada Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua ada anaknya Khadijah, Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga ada istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim. Dan yang keempat ada Maria binti Imran. Ini adalah keempat perempuan terbaik yang ada di dalam surga. Dan juga di antara ini saya sebutkan satu lagi keutamaan Khadijah, yang mana Khadijah dikabarkan istananya Khadijah sudah disediakan di dalam surga, akan tetapi Khadijahnya masih hidup. Ya, semoga kita juga seperti itu. Istana kita sudah ada di surga dan kita insyaallah semuanya bisa bertemu dengan mereka semua di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik semua, kita akan lanjutkan lagi. Ini ada tulisan Al-Quran pada zaman dahulu. Nah, ini tulisan Al-Quran pada zaman Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini belum ada barisnya, belum bisa dibaca karena ini ya masih seperti ini, belum ada titiknya, belum bisa dibaca. Ini hanya kopian saja. Yang aslinya ada di Turki, di Museum Topkapı di Turki. Ini contoh tulisan Al-Quran pada zaman Khilafah Utsman bin Affan. Kemudian di sini ada hadis Nabi. Ini perkataan Nabi juga wahyu karena Nabi tidak berbicara sembarangan. Ya, ini kopian dan kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari dia bukan orang Arab, dia berasal dari negara Uzbekistan. Ada satu kampung namanya Bukhara. Bukhara terletak di negara Uzbekistan. Ya, nama asli Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Semuanya selanjutnya di sebelah sini. Di sebelah sini ada Al-Quran. Insyaallah ini sudah bisa kita baca semua. Ini Al-Qurannya ini disulap, dijahit. Ini dijahit, disulap oleh seorang perempuan yang bernama Nasim Akhtar. Dia berasal dari Pakistan. Dia menjahit ini selama 32 tahun. Nah, dia mulai menjahit pada usia 30 tahun dan selesai menjahit pada usia 62 tahun. Nah, selama 32 tahun menjahit Al-Quran 30 juz. Dijadikan 10 jilid, ini jilid yang terakhir. Ada ini di dalam sini ada 3 juz. Juz 28, 29 dan 30. Kemudian diberikan hadiah ke sini pada musim haji 2018. Nah, ini aslinya seperti ini. Ya. Untuk juz-juz yang lainnya ada di Madinah, ada di tanah kerajaan. Ini jilid yang ke-10-nya ada di sini. Ya, silakan semua di sebelah sini. Benar. Puncaknya ada di sana. Puncaknya di sebelah kiri sana. Yang paling tinggi sebelah kiri sana yang terdapat Bukhara ada di atas sana. Nabi pertama kali mendapatkan wahyu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima di atas sana di dalam Bukhara. Kemudian ini ada jalur pendakian yang terbaru di sini. Ini ada tangga naiknya dari sini. Naik dari sini nanti jalan terus sampai atas sana. Ini nggak pernah ditutup, selalu dibuka. Ya, malam juga dibuka. Untuk sampai sana biasanya 1 jam sampai 1 jam 30 menit. Ya, ya, tergantung tenaga masing-masing. Iya, lumayan. Ya.
Kita lihat ini ramai sekali orang dan ini insya Allah lebih mudah karena di sampingnya ada tangga, sampingnya tangga, di sampingnya jalan untuk mobil. Oh ada mobil. Ya, ada mobil juga. Tapi mobil security bukan untuk orang naik ke atas. Mobil security saja untuk ngecek ke atas kalau ada apa-apa nanti bisa segera. Biasanya orang naik sampai atas tapi sampai atas sesak nafas nggak bisa turun. Jadi security-nya yang naik tadi. Dan inilah semuanya akhir perjalanan kita. Semoga berhasil. Silakan sekolah di sana. Kayaknya enak sih.